Shalom, kembali lagi bersama saya Alfa di channel GC Kok. Hari ini kita merenungkan Keluaran pasalnya yang keempat. Dan tema renungan untuk bacaan kita, taat saja tak cukup. Tuhan yang mengutus, Tuhan juga yang akan memperlengkapi. Makna itulah yang seringkali kita dapat ketika kita membaca kisah Musa yang awalnya enggan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Namun seringkali yang membuat bingung justru adalah ayat-ayat selanjutnya. Tepatnya ayat 24 di mana Allah hendak membunuh Musa. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bukankah Allah sebelumnya dalam tanda kutip bersusah payah membujuk Musa untuk menaatinya? Bukankah ketika Musa beralasan orang Israel tidak akan percaya padanya, Allah memberikan jaminan 3 tanda mujizat? Bukankah ketika Musa beralasan tidak pandai bicara, Tuhan juga berjanji akan memberinya kemampuan dan bahkan seorang penyambung lidah? Tapi mengapa kini setelah ia bersedia, Allah justru ingin membunuhnya? Rupanya hal ini terjadi karena Musa tidak kudus di hadapan Allah. Ia memang taat, tapi hidupnya belum kudus. Saat itu, Allah hendak membunuh Musa karena ia lalai menyunat anaknya sebagai tanda kudusnya hidup di hadapan Allah. Kejadian 17 ayat 14 berkata, "Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku." Pengertian laki-laki dalam ayat itu lebih ditujukan kepada mereka yang bertanggung jawab atas penyunatan. Menurut ketentuan Yahudi, yang bertanggung jawab atas penyunatan itu adalah diri sendiri bagi orang yang sudah dewasa, dan orang tua bagi anak-anak, dan majikan bagi pelayan atau budak. Inilah mengapa Musa harus menanggung hukuman yang seharusnya diterima oleh anaknya. Tuhan memang menghendaki kita taat akan kehendaknya dan bersedia memenuhi panggilannya. Tapi yang lebih penting dari itu sebenarnya adalah kita hidup kudus di hadapannya. Orang yang sepertinya taat, rajin melayani, rajin baca firman Tuhan setiap hari, perkataan yang keluar dari mulutnya juga selalu rohani, dan ia bahkan memakai berbagai atribut Kristen, belum tentu hidupnya benar-benar kudus. Apalagi ketika tidak ada yang melihat. Tapi orang yang hidupnya kudus, segala tindak tanduknya sudah pasti merupakan wujud ketaatannya pada Tuhan. Lebih dari sekedar taat, Tuhan ingin kita hidup kudus di hadapannya. Amin. Semoga renungan hari ini boleh memberkati. Kalau saudara terberkati, bantu support dengan like, komen, dan share video ini. Kalau belum subscribe, bantu subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya untuk dapatkan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.